Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta webinar sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmin Sekarwardani dan rekan saya Geca Zahira Safa, kami berdua akan membantu acara webinar pada hari ini. Baik, sebelumnya yang terhormat Pak Dislamet Kusumawardana, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing PMM kami. Kemudian Kak Michelle Tania, MPSI Psikolog, selaku pemateri kita pada hari ini. Serta teman-teman peserta webinar Identity Krisis yang mengangkat tema UMI pada siang hari ini yang berbahagia. Oke, baik. Alhamdulillah ya, puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, karenanya kita masih dapat berkumpul dalam acara ini, dalam acara webinar ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar selama beberapa jam ke depan nanti. Acara ini merupakan webinar nasional dengan topik identity krisis yang mengangkat tema UMI. Acara ini merupakan puncak dari kegiatan program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa kelompok kami. Adapun beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat ada penyerahan sertifikat untuk pemateri, kelima dokumentasi dan presensi yang akan digunakan sebagai syarat utama untuk mendapatkan sertifikat, dan yang terakhir penutup. Baik, memasuki agenda kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Michelle dan akan dipandu oleh kami berdua. Kak Yaitza nih, sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Ya, terdengar jelas. Ada berisik-berisik gitu atau gimana? Masih bisa terdengar jelas kok, Kak. Masih bisa terdengar jelas ya? Maaf ya, soalnya saya lagi di luar. Oke. Makasih ya Yaitza atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan kembali buat teman-teman yang baru bergabung untuk merename namanya dulu ya, sesuai dengan format nama yang telah kita kasih tahu sebelumnya. Kita tentuin, yaitu nama instansi _ nama lengkap. Dan juga selain itu teman-teman diharapkan untuk on cam, terus yang bisa menggunakan virtual background juga boleh dipakai virtual background-nya. Di grup udah kita kirim. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara webinar nasional Identity Krisis pada hari ini. Terima kasih kepada Lingkar Psikologi, Webinar Kita, dan juga Sejuta Cerita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar ini dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Michelle Tania ya, dalam webinar National Identity Crisis dengan tema Who Am I? Pada hari ini, narasumber kita merupakan seorang psikolog klinis yang tentunya ahli dalam bidang klinis yang sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu identity crisis. Baik, sebelum Kak Michelle menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Kak Michelle. Kepada operator, tolong dibantu share screen CV-nya ya.
loading untuk CV-nya sedikit lebih lama. Mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Michelle. Kak Michelle pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara pada tahun 2013 hingga tahun 2017, lalu mengambil S2 Psikologi Klinis di Universitas Tarumanagara pada tahun 2020 hingga 2017. Kak Michelle juga sudah pernah beberapa kali melakukan research, dan Kak Michelle sudah mempunyai banyak minat pada Oke, kayaknya karena kendala jaringan tadi nggak bisa di-share screen ya, tapi udah dibacain sama Kak Gaitsa nih. Nah, jadi tadi itu CV dari Kak Michelle Tania. Jadi luar biasa banget ya pengalaman-pengalamannya Kak Michelle ini. Selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti Kak Michelle ini akan menyampaikan materinya. Kemudian kami menyediakan waktu selama kurang lebih 45 menit. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang masih akan dipandu oleh kami berdua juga gitu. Oke, baik teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa dulu nih pemateri kita hari ini. Halo, selamat siang Kak Michelle. Hai, halo. Gimana nih Kak Halo, kabarnya hari halo. ini? Baik, teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Baik juga dong Kak, pastinya. Baik, jika begitu mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Kak Michelle untuk menyampaikan materinya. Oke, thank you Yasmin, thank you teman-temannya. Thank you ya teman-teman sempetin datang nih ke webinar kita hari ini. Jadi kita hari ini akan bahas mengenai identity crisis. Apa sih itu identity crisis? Bentar, saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, udah muncul teman-teman semuanya? Belum nih Kak, masih loading. Oke, udah muncul sekarang. Oke, nah udah muncul ya? Oke, Udah. nah kita akan bahas. Aduh, udah muncul ya? Oke, sip kalau gitu. Nah, teman-teman, kita akan ngebahas mengenai identity crisis atau kita biasa kenal sebagai krisis identitas itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih kita itu sering banget dengar yang namanya krisis identitas? Banyak orang ngomong, oh, saya lagi krisis identitas nih, dia lagi krisis identitas nih. Kenapa sih? Jadi satu topik yang mungkin banyak kita dengar, apalagi kita ya usia-usia remaja, mungkin banyak banget dengar orang-orang bilang, ih krisis identitas, aku lagi krisis identitas, kita lagi ngalamin krisis identitas gitu ya. Nah, kita akan kenalan dulu sama si identity crisis ini sebenarnya apa sih gitu. Oke, sebentar ya. Nah, krisis identitas itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi, krisis identitas itu merupakan satu tahapan atau satu proses yang pasti akan dialami oleh manusia gitu. Jadi yang namanya manusia itu kan berkembang ya, dari dia baby, dari dia bayi sampai dia remaja sampai dia tua, itu ada perkembangannya gitu. Nah, nggak cuma secara fisik aja perkembangannya, tapi secara psikologis juga berkembang gitu. Nah, identity crisis ini atau krisis identitas ini sebenarnya terjadi ketika individu itu masuk ke dalam yang namanya tahap adolescent, tahap remaja, di mana tahapan psikologi dia itu adalah identity versus identity confusion. Jadi, di tahap ini nih, individu itu mulai cari tahu, dia ini siapa sih? Mungkin bukan sekedar tahu nama dia siapa, lahir di mana, umurnya berapa, orang tuanya siapa, nggak cuma sebatas itu gitu. Tapi juga dia mulai mempertanyakan, aku ini sukanya apa sih? Yang lebih disuka tuh yang mana sih? Sukanya berinteraksi seperti apa sih? Temenannya suka sama temen yang kayak gimana sih? Aku sukanya diperlakukan seperti apa, nggak suka diperlakukan seperti apa. Itu proses individu untuk mengenal dirinya sendiri. Hobinya apa, sukanya makan apa,
terus sukanya minum apa, gitu. Itu adalah proses dari pengenalan individu. Nah, ini adanya di tahap adolescence atau di tahap remaja, gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada 2 nih tahap pencarian. Ada yang namanya identity sama identity confusion, gitu ya. Jadi ada yang namanya identitas. Kalau identitas ini berarti si individu ini sudah terbentuk identitasnya. Dia udah tahu apa yang dia suka, dia udah tahu value dia apa, nilai dia apa, dia udah tahu apa yang dia mau, dia sukanya seperti apa, nggak sukanya seperti apa. Kalau misalkan si individu itu hasil mengembangkan perkembangan psikologisnya ini berhasil nih, tahapannya komplit gitu ya, dia akan mengembangkan yang namanya identity. Dia akan tahu diri dia itu seperti apa, dia akan tahu dia sukanya apa, dia akan tahu dia tuh pengennya berteman dengan orang seperti apa. Tapi kalau pada tahap perkembangannya ini ada satu problem, ada satu masalah yang ibaratnya mengganggu gitu ya, mengganggu, itu akan menciptakan yang namanya identity confusion, di mana si individu ini mulai bingung. Dia ini sebenarnya sukanya apa sih? Pengennya tuh kayak gimana sih? Tujuan hidup dia tuh apa sih? Goal-nya apa sih? Value yang dia pegang tuh apa sih? Karena karena ada tahap perkembangannya yang mungkin terganggu saat itu. Gitu ya, makanya yang dikembangkan adalah, yang ditumbuhkan itu adalah identity confusion. Nah, ketika si individu ini mengembangkan yang namanya identity confusion, ini akan berdampak kepada tahap-tahap perkembangan berikutnya. Gitu, karena balik lagi tadi, manusia itu kan berkembang. Dia selalu bertumbuh. Selama dia hidup, itu dia akan selalu berkembang. Enggak cuma secara fisik, tapi juga secara kognitif, secara pemikiran, secara psikologisnya, gitu. Nah, ketika di tahap adolescence ini si individu itu mengembangkannya identity confusion, maka nanti di tahap-tahap perkembangannya ketika dia masuk dewasa muda, dia masuk ke usia yang lebih tua, itu akan terganggu juga perkembangan secara psikologisnya, gitu. Nah, sebenarnya tahap identity confusion ini terjadinya kapan sih, gitu ya. Jadi ini tuh terjadi di usia remaja. Usia remaja itu kalau menurut beberapa penelitian itu di usia 12 sampai 18 tahun. Tapi sekarang gitu ya, sekarang berita terakhir dari WHO gitu, usia remaja ini diperpanjang. Jadi kalau nggak salah dari 12 sampai sekitar 40-an tahun gitu. Itu masih masuk dalam remaja. Tapi yang sampai saat ini di dalam ilmu psikologi, usia remaja itu 12 sampai 18 tahun. Itu remaja. Maksimal sampai 20 tahun. Itu sudah masuk ke remaja akhir. Yang mungkin saat ini teman-teman, ya usianya teman-teman saat ini 18, 20, sampai 21 tahun gitu ya. Nah, tadi balik lagi, di tahapan ini, di perkembangan ini, individu itu mulai mencari tahu tentang dirinya itu seperti apa sih. Bukan cuma sekedar nama dia siapa, tinggal di mana, lahir di mana, usianya berapa, ulang tahunnya kapan gitu ya, yang cuma sekedar biodata diri gitu. Tapi lebih mendalam lagi tentang diri dia. Kayak misalkan, saya tuh sukanya apa ya? Hobinya apa ya? Gitu. Mau makannya lebih suka makanan pedas, makanan manis, makanan asin gitu. Atau misalkan saya cita-citanya jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi psikolog, mau jadi yang lain, atau menjadi arsitek contohnya gitu. Nah, di sini individu mulai cari tahu sebenarnya potensi dia ada di mana sih, kelebihan dia ada di mana sih, kekurangannya apa. Dia itu suka berinteraksi dengan orang seperti apa, dia nggak bisa berinteraksi dengan orang seperti apa, saya cocoknya temenan sama yang mana, saya nggak cocok nih kalau temenan sama yang mana. Itu adalah salah satu tahap yang akan dilalui oleh individu, pasti akan dilalui oleh individu. Semua individu pasti akan mengalami, gitu. Nah, si identitas diri ini itu akan banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan, gitu ya, karena individu ini kan makhluk sosial ya, kita manusia itu nggak pernah bisa hidup sendiri, kita hidup itu kita makhluk sosial, di mana kita pasti akan banyak berteman dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang gitu. Jadi identitas kita itu akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk orang tua, termasuk teman, termasuk sosial media, termasuk culture, termasuk juga etnis dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh kepada identitas kita sebagai individu gitu. Nah, jadi sebenarnya krisis identitas itu apa sih? Kenapa sih krisis identitas ini menjadi satu topik yang penting untuk dibahas? Kenapa gitu ya? Jadi krisis identitas ini merupakan keadaan
yang menunjukkan bahwa individu ini lagi bingung nih tentang dirinya. Gitu ya. Jadi suatu kondisi atau suatu keadaan di mana individu merasa bingung dengan dirinya. Itu adalah krisis identitas. Jadi kita bingung, kita ini siapa sih sebenarnya gitu. Kita tuh sukanya apa, maunya tuh kayak gimana, goalnya tuh pengennya ke depannya nanti seperti apa, tujuan hidup kita tuh apa ke depannya, kita tuh cita-citanya apa gitu. Ketika individu mengalami krisis identitas, dia akan bingung ketika kita tanya, kamu cita-citanya apa? Mungkin dia akan mikir, nggak tahu ya, apa ya cita-cita saya ya, gitu. Nah, itu adalah ketika krisis kondisi atau suatu situasi di mana individu bingung tentang dirinya sendiri, gitu. Nah, krisis identitas ini ada 2 tipe, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang namanya identity deficit, atau kita bilangnya motivation crisis. Kenapa bisa ada yang namanya motivation crisis atau identity deficit? Itu karena si individu ini kurang bimbingan. Tapi si individu itu berusaha untuk mencapai tujuan dia, atau berusaha untuk mencapai value dia gitu. Tapi dia sebenarnya bimbingannya kurang dari sekitar. Mungkin itu dari orang tuanya, mungkin dari lingkungan sosialnya, mungkin dari guru-gurunya, atau lingkungan dia sehari-hari. Sebenarnya dia kurang bimbingan, tapi si individu ini berusaha untuk mencapai tujuan dia. Makanya terjadilah krisis, karena ada bentrok nih, gitu, antara dia pengen mencapai tujuan tertentu, tapi dia nggak tahu gimana caranya karena dia kurang bimbingan. Akhirnya jadi krisis karena ada problem di situ, gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya identity conflict atau legitimation crisis. Ini adalah suatu kondisi ketika individu itu banyak banget komitmennya, pengennya banyak banget, tapi karena banyaknya komitmen, banyak yang dia pengen, akhirnya tuntutan ke diri dia juga banyak, gitu. Contoh, dia pengen bisa kerja sambil kuliah, sambil ini, sambil itu. Jadinya tuntutan ke dia, tanggung jawab dia juga banyak, gitu. Dan akhirnya ini menyebabkan konflik, gitu ya, karena terlalu banyak komitmen yang dia ambil. Gitu. Jadi akhirnya menyebabkan konflik, dan akhirnya terjadilah ini yang namanya identity conflict atau legitimation crisis. Karena dia terlalu banyak pengen komitmennya banyak gitu. Maunya tuh banyak, tapi tuntutan ke dia juga banyak jadinya. Dan dia tidak bisa menyelesaikan itu, dan akhirnya terjadi konflik. Gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai 2 tipe dari si krisis identitas ini ya. Jadi yang pertama ada yang namanya tadi identity deficit atau motivation crisis. Kenapa bisa terjadi yang namanya identity deficit? Karena individu itu tidak mampu untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi dia itu karakteristiknya biasanya dia akan lack of commitment to goals and values. Jadi ketika dia punya tujuan tertentu, ketika dia punya nilai tertentu, komitmennya tuh kurang. Gitu. Contohnya gini, dia punya komitmen untuk 4 tahun lagi saya mau lulus kuliah gitu. Itu goals-nya dia. Saya mau lulus kuliah tepat waktu. Tapi komitmennya nggak ada. Gitu ya. Jadi selama dia kuliah dia malas-malesan, banyak bolosnya, nggak belajar, ujiannya udah ujian aja gitu. Tapi dia punya goals, dia punya tujuan buat lulus tepat waktu. Tapi komitmennya nggak ada. Itu karakteristiknya. Yang kedua, lacks a basis for making consistent choice and decision. Jadi biasanya individu yang mengalami identity deficit ini, dia akan kesulitan yang namanya konsisten terhadap pilihan dia. Konsisten sama pilihan dia, konsisten sama keputusan dia. Contohnya gini, misalkan ada individu nih baru masuk kuliah gitu ya. Pertama kali masuk kuliah dia bilang, "Oke, saya mau ngambil ke jurusan arsitektur" gitu. Ternyata begitu dia masuk arsitek, ujiannya susah, begadang mulu, banyak tugas, banyak PR. Terus di tengah jalan dia, aduh kok kayaknya susah ya ini kuliah ini ya. Udahlah pindah ke bagian komunikasi contohnya. Begitu dia komunikasi, kan juga tetap aja ada tuntutan, ada tugas, ada pekerjaan yang harus dia beresin gitu. Nah, dia juga merasa kok kayaknya nggak cocok ya di sini, pindah lagi. Nah, kayak gitu. Jadi individu ini tuh akan kesulitan untuk konsisten dengan pilihan dan keputusan yang dia buat. Gitu ya, biasanya dia akan banyak berubah gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya identity conflict atau legitimation crisis. Gitu. Kenapa? Karena si individu ini belum bisa menentukan dia itu siapa menurut dia sendiri. Gitu. Kalau yang tadi, yang si identity deficit ini kan dia belum mengenal diri dia sendiri.
Dia tidak mampu untuk mengenal diri dia sendiri. Nah, kalau si identity conflict, dia ini nggak bisa nentuin diri dia siapa menurut dirinya sendiri. Jadi dia akan banyak dengar omongan orang. Gitu, dia nggak bisa firm, dia nggak bisa pakem nih sama apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang menurut dia itu dia gitu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada dia merasa, oh saya suka masak nih, terus tiba-tiba orang ngomong, kayaknya kamu hobinya nari deh, dia ikut nari gitu. Nanti ada orang lain ngomong, kayaknya kamu suka nyanyi deh, dia ikut nyanyi gitu. Jadi dia tuh belum firm sama diri dia sendiri gitu. Dia belum bisa menentukan dia itu mau jadi seperti apa sih, dia mau jadi seperti bagaimana gitu. Masih banyak ikut omongan orang. Makanya karakteristik individu yang mengalami identity conflict ini adalah dia kesulitan untuk memenuhi keinginan yang yang asalnya itu dari banyak komitmen gitu. Jadi dia tuh akan merasa kesulitan untuk memenuhi semuanya. Komitmennya banyak gitu, yang dia mau banyak. Karena dia banyak dengar orang. Dia dengar si A benar, dengar si B benar, dengar si C benar, si D, semuanya. Akhirnya dia bingung sendiri, ini mau yang mana dulu nih, yang sebenarnya saya tuh yang mana gitu. Dan akhirnya dia kesulitan untuk mengikuti atau memenuhi tuntutan yang dikasih ke dia dari berbagai banyak komitmen itu. Makanya terjadilah konflik gitu. Nah, sebenarnya ciri-ciri orang yang punya identity conflict itu seperti apa sih? Kak, mungkin kita bertanya-tanya ya, gimana sih? Apakah kita juga termasuk, apakah kita saat ini juga lagi ada di dalam tahap krisis identitas nih, jangan-jangan, atau teman saya, atau kenalan saya, atau adik saya gitu. Mungkin gimana sih ciri-cirinya? Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya time perspective. Jadi, time perspective ini merupakan salah satu ciri individu yang mengalami krisis identitas ketika si individu itu selalu nggak selalu cenderung untuk melarikan diri dari tuntutan untuk mengambil keputusan buat dirinya. Jadi individu ini nggak mau ngambil keputusan untuk dirinya sendiri. Itu dia buat masa depannya dia nggak berani ngambil keputusan. Contohnya gini, ada anak mungkin misalkan nih dia baru lulus SMA, mau masuk kuliah, mau masuk jurusan kuliah, dia nggak bisa menentukan, dia nggak mau, bukan nggak bisa ya, dia nggak mau menentukan dia mau masuk jurusan apa. Dia akan minta orang tuanya untuk pilihin, teman-teman yang masuk ini dia ikut gitu. Karena dia menghindar dari tuntutannya dia, tanggung jawabnya dia untuk memilih sebenarnya masa depan dia itu seperti apa sih gitu. Kenapa sih sebenarnya orang-orang ada individu yang seperti ini gitu. Dia melarikan diri dari tanggung jawab untuk memilih masa depannya, itu karena dia merasa dia nggak sanggup buat tanggung jawab dengan pilihannya dia. Contohnya gini, kalau seandainya nih ada anak kuliah gitu ya, ada anak sekolah, dia lulus SMA, terus dia misalkan memilih nih untuk masuk, dia nggak memilih jurusan atau gitu. Dia ikut orang tuanya. Kenapa? Karena dia takut kalau dia milih jurusan F, kalau saya nggak lulus gimana? Kalau saya nilainya jelek gimana? Kalau nanti saya nggak dapat kerjaan bagus gimana? Ya udahlah daripada nanti saya yang salah gitu. Ya udah ikutin aja orang tua saya maunya apa. Nah kayak gitu. Jadi dia takut untuk bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah dia buat gitu. Karena kan sebenarnya semua pilihan itu kan ada konsekuensi ya. Pasti ada untungnya, pasti ada kurangnya, pasti ada resikonya gitu. Nah, individu yang seperti ini berarti dia sedang mengalami krisis identitas nih. Karena dia masih belum tahu dia maunya seperti apa dan dia takut untuk bertanggung jawab dengan pilihan dia atau keputusannya dia gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya self-certainty. Atau ya self-certainty ini adalah ketika si individu ini nggak konsisten dengan gambaran yang ada di diri dia. Gitu ya. Jadi contohnya gini, dia merasa dia ini suka masak gitu. Tapi temennya bilang, kayaknya kamu nggak suka masak deh, kamu sukanya tuh nari. Terus dia mikir lagi, oh iya ya, kayaknya saya suka nari deh, saya nggak suka masak deh. Enggak, saya nggak suka masak, saya suka nari gitu. Entar berapa lama kemudian ada teman lain ngomong, kayaknya kamu nggak suka nari deh, kamu nggak ada bakat di nari deh. Kayaknya kamu sukanya ngomong, kamu tuh sukanya berinteraksi sama orang lain. Terus nanti dia bilang lagi, oh iya juga ya, kayaknya saya emang lebih suka berinteraksi dengan orang lain sih daripada nari gitu.
Nah, jadi dia sendiri belum konsisten dengan sebenarnya gambaran diri dia tuh seperti apa sih. Termasuk juga dengan contoh, dia misalkan dia merasa gitu ya, diri dia itu adalah orang yang ramah gitu. Jadi dia adalah orang yang ramah. Tapi nanti ada orang lain yang bilang, kayaknya kamu tuh nggak ramah deh, kamu tuh lebih ke arah agak cuek gitu. Nah, dianya juga akan setelah dia pikir dia akan, oh iya bener juga ya, aku nggak ramah-ramah banget sih. Kayaknya bener deh aku cuek deh gitu. Jadi dia belum konsisten nih. Sedangkan orang yang biasanya sudah firm dengan identitinya dia, dengan identitasnya dia, ketika orang bilang dia merasa diri dia ramah, orang bilang cuek, dia akan pikirin lagi, masa sih cueknya sebelah mana ya? Lagi dalam kondisi apa ya? Jangan-jangan aku lagi nggak dalam mood yang baik nih, makanya orang ngira aku cuek gitu. Kayak gitu. Itu orang-orang yang memang sudah firm, dia sudah melewati tahap proses ini gitu ya, tahap identity crisis ini. Tapi orang yang masih mengalami krisis identitas itu akan seperti ini. Jadi ketika orang ngomong, ya iyain, orang ngomong lagi, berubah lagi gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya anticipation of achievement. Jadi, anticipation of achievement ini adalah ketika si individu itu takut gagal ketika dia mau mencoba hal baru. Gitu. Jadi contohnya, kalau ada anak gitu ya, anak-anak mahasiswa gitu, teman-teman kalian misalkan, dia belajar terus gitu. Terus tapi dia ngerasa, aduh kok kayaknya saya belajar mulu ya, pengen coba bidang yang lain deh, yang di luar di luar akademis, pengen coba deh. Tapi dia nggak berani gitu. Dia nggak berani untuk ambil karena dia takut gagal. Nanti kalau saya nggak belajar, nih ntar ulangan saya jelek. Nanti udah ulangan jelek, nilai akademis gak bagus, yang non akademis juga nggak oke. Ya udahlah, daripada kayak gitu, mending udahlah yang memang yang pasti-pasti aja gitu bisa saya lakuin. Makanya kenapa banyak orang atau individu yang mengalami hal ini, anticipation of achievement ini, dia biasanya akan bertahan pada satu pekerjaan yang menurut dia itu merasa aman. Contoh ya. Contoh, ketika kita sekolah, kita masuk ke dunia perkuliahan gitu ya, mungkin kan kita masih semuanya dibiayain oleh orang tua. Bener ya? Dari mulai uang jajan, mungkin uang tempat tinggal, uang transport, semuanya itu masih dibiayain sama orang tua. Ketika kita sudah lulus kuliah, kita masuk ke dunia pekerjaan, itu semua udah nggak mungkin lagi tuh dibiayain sama orang tua. Kita nggak mungkin minta lagi sama orang tua, karena kita punya penghasilan sendiri kan. Tapi orang-orang yang takut atau orang-orang yang mengalami anticipation of achievement ini, ketika dia lulus kuliah, kemungkinan dia akan mengambil sekolah yang lain lagi. Gitu. Kenapa? Karena tujuannya supaya dia dibiayain lagi sama orang tuanya. Karena dia takut kalau dia mulai bekerja, nanti penghasilannya nggak sesuai sama harapan dia, nanti dia mikir cukup nggak ya saya gajinya segini, gimana kalau saya nggak diterima sama perusahaan, dan lain-lain gitu. Makanya dia ya udah kalau dia memang waktu dia merasa dia enak jadi mahasiswa, dia enak jadi pelajar, ya udah sekali jadi pelajar aja gitu. Dia nggak mau mengambil tantangan yang lain, nggak mau mengambil pekerjaan yang lain. Begitu juga dengan dunia pekerjaan gitu. Ketika kita masuk bekerja, masuk ke satu perusahaan tertentu gitu ya. Ketika kita sudah merasa perusahaan itu adalah perusahaan yang aman, ya secara gaji juga oke. Mungkin ada kalau orang yang takut dengan yang orang ini masih dalam tahap krisis identitas, dia akan takut untuk mencari opportunity baru. Gitu. Karena dia merasa, aduh nanti kalau misalkan saya resign dari pekerjaan ini, oke, dapat lagi nggak ya pekerjaan yang lain, dapat lagi nggak ya gaji yang segini, jabatannya sama nggak ya, gitu. Itu adalah orang-orang dengan krisis untuk mencoba hal baru karena takut gagal. Gitu. Nah, yang keempat ada yang namanya sexual identity. Nah, sexual identity ini adalah ketika individu itu tidak merasa nyaman dengan gender dia saat ini. Gitu. Kalau misalkan dia orang yang memang secara identitinya sudah firm, dia tahu, oh saya wanita, saya laki-laki, kewajiban wanita itu apa, kewajiban laki-laki itu apa, tugasnya cewek itu apa, tugasnya cowok itu apa, yang boleh dilakuin cewek itu di mana, yang nggak boleh dilakuin oleh cewek itu gimana, dia udah tahu. Gitu. Tapi kalau orang yang krisis identitas, dia akan merasa tidak nyaman dengan gender yang dia punya saat ini. Makanya kenapa sekarang nggak jarang teman-teman yang lihat ada transgender, ada orang yang cowok tapi suka pakai baju cewek, atau kebalikannya gitu. Nah, kemungkinan nggak semuanya ya teman-teman, tapi kemungkinan besar dia sedang mengalami yang namanya krisis identitas. Jadi karena dia belum tahu dirinya ini siapa,
apa yang wajib dia lakukan, kewajiban dia apa, tuntutan dia apa sebagai seorang individu, baik cewek maupun cowok, akhirnya dia bingung sendiri. Ini aku cewek, tapi kok aku nggak merasa nyaman ya sama cewek ya, gitu. Begitu juga cowok gitu. Aku cowok, tapi kok kayaknya nggak sesuai sama apa yang aku suka ya. Kenapa ya, gitu. Jadi dia nggak nyaman dengan identitas seksual yang dia punya. Begitu juga dengan orientasi seksual, teman-teman. Begitu juga dengan orientasi seksual ya. Makanya kenapa banyak orang tuh yang jadi homo atau jadi lesbi itu karena sebenarnya dia bingung dia suka sama siapa gitu. Dia nggak tahu dia tuh suka sama cewek atau suka sama cowok kayak gitu. Karena dia lagi mungkin saat itu dia sedang mengalami krisis identitas. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang yang LGBT itu memang sedang mengalami krisis identitas. Nggak semuanya kayak gitu. Ada orang yang memang sudah firm dengan identitas dia, tapi memang dia LGBT. Ada juga. Tapi ada juga orang yang LGBT karena dia lagi krisis identitas. Dia masih bingung dirinya itu sebenarnya cewek apa cowok sih, gitu. Dirinya itu sebenarnya sukanya sama cewek apa suka sama cowok, gitu. Kayak gitu. Nah, yang kelima ada yang namanya role experimentation. Jadi, individu yang mengalami ciri ini, dia takut untuk mencoba berbagai role baru, gitu ya. Kayak misalkan contoh tadi yang saya bilang gitu. Ketika dia masuk ke dunia, ketika dia menjadi pelajar, dia merasa dunia ini aman nih. Dia merasa dunia itu aman, karena dia terjamin hidupnya. Mau pergi kemana, uang jajan dikasih, uang transport dikasih, uang makan, uang segala macam udah terjamin lah pokoknya. Ketika dia lulus, dia takut untuk menjadi seorang karyawan. Karena dia merasa jadi pelajar itu aman gitu. Jadi akhirnya dia takut nih buat coba untuk role baru. Dia takut untuk mencoba role baru. Kalau saya jadi karyawan gimana ya? Kalau saya jadi wirausaha gimana ya? Kalau saya jadi mungkin pembicara kayak gimana ya? Gitu. Dia nggak berani nih buat coba banyak role baru. Yang akhirnya masa depan dia itu semuanya ditentuin sama orang lain. Dia cuma ngikutin apa yang orang lain bilang. Contoh, oh kamu udah lulus ya, lulusannya komunikasi, ya udah kamu masuk aja ke media jadi reporter, ya udah diikutin, gitu. Ya udah diikutin. Nanti ada orang lagi ngomong, oh kayaknya kamu nggak cocok jadi reporter deh, jadi penulis aja deh, dia ikutin lagi jadi penulis. Gitu. Jadi semua ke masa depan dia itu ditentuin sama anjuran orang lain, bukan karena kemauan dia. Gitu. Karena dia sendiri juga sebenarnya nggak tahu mau dia tuh apa, karena dia nggak berani ngambil banyak role gitu ya. Kayak gitu. Begitu juga dengan misalkan contoh, kita udah nyaman nih jadi seorang anak ya. Jadi seorang anak mungkin nanti kita punya orang tua, semua hidup kita dibiayain gitu. Nah kita takut nih untuk mengambil role kayak contoh, oh saya harus lepas nih dari orang tua saya mungkin nanti ketika kalian sudah cukup umur saya harus menikah, saya harus keluar dari orang tua gitu ya. Nah tapi orang-orang yang masih mengalami krisis identitas itu akan takut, aduh nanti gimana ya kalau misalkan saya menikah ntar gini, ntar gitu, ntar gini, ntar gitu gitu. Makanya mereka akhirnya kalau orang tuanya bilang ya udahlah kamu nggak usah nikah, ya udah diikutan nggak usah nikah gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Nah kemudian yang terakhir ada namanya ideological conviction. Ideological conviction ini tuh apa sih? Individu yang mengalami ideological conviction ini adalah ketika si individu ini belum bisa menentukan value apa yang dia punya, gitu ya, nilai apa sih yang dia pegang. Ini termasuk juga ke dalam agama, culture, budaya, etnis, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi dia bingung nilai apa yang mau diterapin dalam hidupnya dia gitu. Misalnya contoh kayak gini, ada orang, kita tahu ya bahwa kalau misalkan kita berbohong itu dosa gitu. Menurut agama seperti itu. Kalau kita bohong itu dosa. Gitu. Tapi ada orang bilang kalau bohongnya demi kebaikan kan nggak apa-apa. Nah itu dia belum bisa nentuin. Berarti oke, kalau saya bohong demi kebaikan nggak apa-apa dong. Dia belum firm sama apa yang dia pegang. Padahal di agamanya mungkin dia bilang bohong itu dosa, nggak boleh bohong. Gitu. Bohong itu nggak boleh. Tapi karena dia mikir, tapi karena ada orang-orang yang bilang sekitar dia ngomong, tapi kalau bohongnya buat kebaikan boleh. Oh iya juga ya, gitu ya, gitu. Padahal kalau misalkan orang yang identitasnya udah firm nih, dia udah tahu nih apa yang dia punya, dia udah tahu apa value dia udah tahu keyakinan dia apa, dia akan firm.
kalau agamanya bilang bohong itu dosa, ya dia akan berusaha untuk tidak berbohong walaupun itu berbohongnya demi kebaikan. Seperti itu. Contoh-contohnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita akan next. Kenapa sih orang itu bisa mengalami yang namanya krisis identitas? Apa sih sebabnya gitu? Yang pertama itu ada yang namanya parenting style atau pola asuh dari orang tua. Gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri lah bahwa orang tua itu punya peran yang sangat besar dan dan penting buat kehidupan dari individu. Kenapa? Karena orang tua itu adalah role model pertama dari anak. Kita meniru segala sesuatu, kita belajar segala sesuatu itu dari orang tua. Sebelum kita masuk ke teman-teman kita, sebelum kita masuk ke sekolah, sebelum kita kenal yang namanya sosial media, pertama kali yang kita lihat itu adalah orang tua. Jadi, orang-orang dengan krisis identitas, biasanya orang tuanya itu menerapkan pola asuh yang terlalu otoriter. Gitu ya. Otoriter ini apa sih? Segala-galanya dilarang. Pokoknya semuanya nggak boleh kecuali omongan orang tuanya. Orang tuanya ngomong A, dia harus lakuin A. Orang tuanya ngomong B, harus ikutin ngomong B. Nggak bisa tuh orang tuanya ngomong A, kita cari solusinya bareng-bareng jadi A aksen. Tuh nggak bisa. Pokoknya kalau A, ya A. B, ya B. Gitu. Orang tua yang seperti ini. Orang tua yang cukup keras didikannya. Dan memang sebenarnya kalau kita tahu ya, kita orang-orang Asia Timur, itu kebanyakan orang tua kita itu adalah otoriter. Gitu ya. Memang mungkin nggak orang tua dulu sampai kalau misalkan nggak nurut dipecut atau nggak nurut dipukul pakai ban pinggang atau pakai pinggang, mungkin nggak sekeras itu. Tapi tanpa kita sadari ini masih kebawa nih sampai saat ini. Sampai kita saat ini gitu. Makanya kenapa masih banyak teman-teman kita atau orang-orang yang kita kenal itu dia masih diatur sama orang tuanya. Mau kuliah apa diatur, mau masuk jurusan apa diatur, boleh temenan sama siapa diatur gitu. Itu adalah ciri-ciri orang tua otoriter. Karena orang tua otoriter ini mengatur semua kehidupan si anak, makanya anak ini jadinya nggak bisa mengeksplorasi. Dia nggak bisa cari tahu dia sukanya apa, karena dia udah diatur, udah disediain ibaratnya. Apa yang dia mau tinggal dijalanin. Gitu. Dia nggak harus repot-repot memilih A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu adalah salah satu faktornya karena pola asuh orang tua. Selain otoriter apalagi orang tua yang beda nih, mamanya ngomong A, papanya ngomong B, beda. Akhirnya si anak ini bingung, lah yang bener yang mana? Yang harus saya dengerin yang mana? Omongan mama atau omongan papa? Ini dua-duanya bertolak belakang nih, saya harus dengerin yang mana? Nah, orang tua dengan pola asuh yang tidak konsisten seperti itu juga akan berpengaruh atau menjadi faktor kenapa individu itu mengalami krisis identitas. Dia aja dari awal, dari dia kecil aja dia bingung yang benar yang mana. Mama saya ngomongnya beda, papa saya ngomongnya beda. Gitu. Makanya dia akhirnya bingung. Ketika dia dewasa, ketika dia masuk ke dalam remaja, di mana dia sudah punya banyak tuntutan, dia sudah banyak tanggung jawab, dia sendiri bingung. Saya harus gimana ya? Gitu, karena dari kecil pun dia bingung yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu, karena dua-duanya ngomongnya beda nih orang tua kayak gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya pengalaman di masa anak-anak. Jadi pengalaman kita di masa anak-anak itu akan sangat berpengaruh kepada masa depan kita gitu. Jadi jangan menganggap bahwa pengalaman negatif di masa anak-anak itu ya udah akan dilupakan terus begitu kita dewasa itu nggak akan ingat lagi gitu. Tapi ternyata pengalaman di masa anak-anak ini ada pengaruhnya dengan identitas juga. Contohnya gimana sih? Contoh kecil ya, contoh kecil. Ada anak kecil, kalau biasa anak kecil kan suka bilang, mama aku mau beli baju itu, bajunya itu bagus gitu. Warnanya dia suka gitu. Tapi orang tuanya bilang, enggak itu nggak bagus, bagusan yang ini gitu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah diikutin. Gitu. Nah itu ternyata tanpa kita sadari itu bisa menjadi salah satu faktor krisis identitas. Padahal menurut kita itu adalah hal yang sepele kan, bukan hal yang besar banget gitu. Tapi itu ternyata berpengaruh. Karena kenapa? Karena si anak ini jadi nggak belajar untuk menentukan pilihan dia sendiri. Gitu ya. Begitu juga dengan contoh, misal dia naik sepeda, dia belajar naik sepeda, dia jatuh. Terus yang disalahin sama orang tuanya siapa kalau misalkan ini ada anak jatuh, yang disalahin benda. Entah itu mejanya yang salah, entah itu sepedanya yang salah, entah itu ubinnya yang salah gitu. Padahal kan yang jatuh anaknya gitu. Nah, dengan seperti ini sebenarnya si anak ini akan belajar, oh oke, berarti saya itu nggak salah dong ya.
Tapi ketika dia besar, ketika dia melakukan sesuatu, dia yang disalahin, bukan ubin, bukan meja gitu loh. Nah dia bingung lah, kok beda ya gitu. Nah itu akhirnya menyebabkan si individu ini mengalami namanya krisis identitas gitu. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah lingkungan ini termasuk juga teman, termasuk juga sosial media, apalagi sekarang kan kita hidup di mana teknologi itu sangat-sangat berkembang pesat banget. Kita bisa cari seluruh informasi dari dunia manapun gitu ya. Kita di Indonesia kita bisa cari info dari Amerika, dari Malaysia, dari Singapura gitu ya. Dengan berbagai macam sumber yang mungkin belum tentu bisa dipercaya juga gitu ya. Nah, ketika kita remaja kan kita lagi tahap mencari tahu. Nah, ketika kita masuk ke lingkungan yang mungkin kurang tepat, atau kita terlalu punya banyak informasi, exposure informasinya terlalu banyak, nah ini juga akan membuat si individu itu bingung. Saya ini sebenarnya gimana? Yang benar itu kayak apa? Nilai apa yang mau saya pegang? Value apa yang mau saya pegang? Saya tuh harusnya bersikap seperti apa? Gitu. Itu akhirnya membuat individu itu bingung, karena yang namanya individu remaja lah ya, masuk ke dalam remaja itu kan lagi banyak pengen tahu, lagi mulai mencari tahu dirinya sendiri gitu. Tapi karena dia terlalu terexposure banyak informasi, banyak berita, banyak pengetahuan, akhirnya dia bingung sendiri. Karena terlalu banyak. Dan akhirnya dia bingung sendiri, sebenarnya saya itu gimana sih? Harusnya tuh yang benar tuh kayak apa sih? Yang salah tuh kayak apa? Kayak gitu. Nah, terus gimana dong nih Kak caranya supaya kita, maksudnya bukan terhindar ya, namanya krisis identitas itu kan satu hal yang pasti akan kita alami. Tapi gimana caranya kita menanggulangi krisis identitas kita? Yang pertama adalah mulai kenali dirimu sendiri. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan gampang, saya tuh sukanya apa? Gitu ya, saya sukanya apa? Saya hobinya apa ya? Gak sukanya apa ya? Apa ya kegiatan yang saya enjoy untuk saya lakukan? Bisa jadi itu adalah hobi kita loh, karena kita enjoy ngelakuinnya. Yang bisa kita ngerjain sampai lupa waktu. Coba kenali, belajar mulai dari nol. Yang namanya kita belajar itu nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Begitu juga dengan kenal diri kita sendiri. Gitu. Walaupun kita istilahnya udah melewati masa remaja, tapi nggak ada salahnya kita belajar mulai kenal diri kita lagi dari nol. Gitu. Jangan-jangan selama ini apa yang kita pikirin tentang diri kita itu sudah berubah, atau misalkan ternyata itu karena omongan orang gitu. Jadi belajarlah untuk kenal diri kita dari nol. Dan ingat teman-teman, untuk kenal diri kita itu butuh proses. Gitu ya. Ada orang yang prosesnya cepat, ada orang yang prosesnya lama. Jadi nggak bisa kita samaratakan semuanya. Oh, kamu udah lewat dari 20 tahun, harusnya kamu sudah firm dong secara identitas. Nggak bisa. Ada orang-orang yang memang untuk kenal dirinya sendiri, untuk firm dengan identitas diri dia, itu butuh waktu. Butuh waktu mungkin lebih dari tahap remaja gitu. Nggak apa-apa. Itu adalah proses yang akan kita jalani sebagai individu. Yang harus kita jalani sebagai individu. Justru kalau misalkan kita menghindar dari tanggung jawab kita untuk kenal diri kita sendiri, malah itu yang jadi nggak baik akhirnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua orang. Oh, kamu kan udah lewat dari 20 tahun, berarti kamu harusnya udah tahu dong diri kamu sukanya apa. Harusnya kamu udah tahu dong kamu tuh harusnya kayak gimana. Nggak bisa seperti itu. Ada orang yang memang sebelum 18 tahun dia udah tahu dia pengen jadi apa, dia sukanya apa, cita-citanya apa. 4 tahun lagi dia mau jadi apa, 5 tahun lagi dia mau jadi apa, 10 tahun lagi dia jadi apa. Dia udah tahu. Tapi ada orang juga yang masih bingung. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita jangan cepat untuk menilai orang lain, jangan cepat untuk menjudge orang lain. Gitu, karena setiap orang itu prosesnya berbeda. Nah, dan satu lagi adalah cari bantuan profesional. Kalau memang kalian merasa, kok kayaknya ini aku udah nggak normal gitu ya, maksudnya kok kayaknya aku bener-bener belum tahu apa-apa nih tentang diriku sendiri, sukanya apa aja aku nggak tahu, suka makannya apa aja aku nggak tahu gitu. Kenapa ya? Nah, jangan-jangan itu ada masalah dari masa kecil kalian, atau masalah dari masalah teman-teman yang belum selesai, yang akhirnya terbawa sampai sekarang, yang sebenarnya harus diselesaikan dulu di masa lalunya. Gitu. Makanya itulah kenapa kalau memang kalian merasa udah, kayaknya saya butuh bantuan profesional deh, saya nggak bisa nih kayak gini, di ngomongin A ikut, ngomongin B ikut, ngomongin C ikut, kayak harus konsultasi nih, discuss dengan profesional, silahkan. Gitu. Mungkin dengan bantuan profesional kalian akan belajar untuk
mengenal diri kalian sendiri, belajar untuk melihat lagi diri kalian itu seperti apa. Gitu. Oke, mungkin dari aku segitu aja materinya. Terima kasih teman-teman yang buat dengar. Aku balik lagi ke Yasmin dan Kak Guide saya. Thank you. Thank you, Kak. Makasih banyak nih, Kak. Jadi teman-teman, pemaparan materi dari Kak Michelle tadi udah selesai. Luar biasa dan menarik banget ya ini. Tentunya juga relate banget dengan kondisi kebanyakan remaja sekarang yang lagi mengalami krisis identitas nih. Nah, dalam pemaparan materi tadi juga Kak Michelle udah nyampein pengertiannya krisis identitas, terus ciri-cirinya, terus faktor penyebabnya, dan si kalian ini lagi mengalami krisis identitas gitu. Nah, tadi juga tipe identity krisis ini ada 2, dijelasin sama Kak Michelle, ada motivation krisis sama ada legitimation krisis ya. Terus ciri-cirinya tadi ada, yang pertama ada time perspective, terus ada self-certainty, ada anticipation of achievement, sama sexual identity, terus juga role experimentation, sama ideological conviction. Nah, kalau faktor-faktornya tadi ada karena didikan orang tua, karena pengalaman di masa kanak-kanak, dan juga di lingkungan sosial nih. Oke, boleh Kak Gaitsa dilanjutkan? Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab, yang mana pertanyaan akan kita tujukan kepada Kak Michelle. Karena webinar ini nantinya ada door prize, jadi kami akan memilih 2 pemenang dari peserta yang bertanya dan 2 lagi akan diundi dari presidensi akhir nanti. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa juga melalui kolom chat. Nanti saat bertanya, silakan menyebutkan nama, asal instansi dari mana, dan silakan menyebutkan pertanyaannya. Untuk sesi pertama ini kita buka pertanyaan berapa pertanyaan dulu nih Kak Michelle kira-kira. Mungkin boleh 3 pertanyaan kali ya. Oke, kita buka 3 pertanyaan dulu nih. Mungkin kita awali dari yang udah raise hand dulu nih. Dari tadi ada Rio Sanjaya. Rio Sanjaya, dipersilakan untuk bertanya ya. Oke, baik Kak. Apakah suara saya sebelumnya sudah tersampaikan dengan jelas? Kedengeran. Oke, tapi mungkin saya lagi berhalang kamera ya, karena kamera saya lagi sedikit blur, jadi takutnya nanti mengganggu suara saya untuk memberikan pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaannya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rio Sanjaya dari Pontianak. Izin bertanya kepada Kak Michelle, yaitu saya memiliki 2 pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama, apakah krisis identitas identity ada hubungannya dengan perilaku konsumtif dan perilaku insecure seperti tidak puas atau tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah agar dapat keluar dari krisis identity? Hal yang paling mudah dilakukan seperti apa ya Kak? Mohon tanggapannya, terima kasih. Oke, thank you buat Rio yang sudah bertanya. Ini mau langsung dijawab apa gimana nih Kak Yasmin dan Kak Gaitsa? Senyaman kakak aja nih, kakak mau langsung jawab atau kita kumpulkan pertanyaan dulu nih? Oke, kalau gitu aku langsung jawab aja ya. Jadi gini, Oke. apakah krisis identitas itu ada hubungannya dengan yang namanya perilaku konsumtif dan perilaku insecure? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada, tapi bukan berarti orang-orang yang insecure atau orang-orang yang konsumtif itu dia sedang berada di tahap krisis identitas. Nggak semuanya kayak gitu. Orang yang mengalami krisis identitas, kemungkinan dia akan insecure, mungkin. Karena tadi, dia merasa dia nggak mampu nih. Dia merasa, kok kayaknya saya nggak oke ya, gitu. Bisa jadi dia merasa insecure, gitu. Orang-orang yang punya krisis identitas seperti itu. Tapi, belum tentu orang yang merasa insecure, itu penyebabnya adalah krisis identitas. Gitu. Begitu juga dengan perilaku konsumtif. Orang yang konsumtif, mungkin dia berperilaku seperti itu karena dia sedang mencari tahu sebenarnya dia itu sukanya kayak apa, dia itu sikapnya seperti apa gitu. Tapi karena dia bingung, akhirnya dia tunjukkan dengan atau manifestasinya itu dengan perilaku konsumtif.
Tapi bukan berarti orang yang punya perilaku konsumtif itu sedang mengalami tahap krisis identitas. Seperti itu ya. Jadi jangan dibalik nih, jangan dibalik sudut pandangnya, jangan dibalik pola pikirnya gitu. Jadi apakah orang krisis yang sedang krisis identitas ada hubungannya dengan perilaku konsumtif dan insecure? Ada. Tapi orang yang insecure dan orang yang konsumtif belum tentu sedang berada di tahap krisis identitas. Gitu. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia insecure, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia itu menunjukkan perilaku konsumtif. Gitu. Nah, yang kedua, gimana sih caranya kita bisa keluar dari krisis identitas dan apa sih yang paling gampang dilakukan gitu ya. Nah, krisis identitas ini kan tadi balik lagi, itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Gitu. Setiap manusia akan melalui. Tapi yang berbeda adalah apakah individu itu cepat atau lama atau sedang. Gitu. Karena semua orang pasti akan mengalami yang namanya krisis identitas. Gitu, termasuk aku. Gitu, termasuk aku nih saat ini gitu. Aku pun pernah mengalami krisis identitas gitu. Tapi caranya adalah kita tadi balik lagi, kita mulai kenal diri kita mulai dari nol lagi. Jangan merasa kita itu udah tahu semua hal tentang diri kita. Karena semakin bertambahnya umur, pasti akan ada yang berubah, pasti akan ada yang bertambah gitu. Jadi kalau memang kita merasa kita sedang berada di tahap krisis identitas, coba yuk kenalin diri kita mulai dari nol lagi. Mungkin sekedar kalian kalau lagi nggak ada kerjaan gitu ya, lagi free time gitu, coba deh kalian bikin di kertas gitu ya. Menurut kamu kelebihan kamu apa? Tulis 5 aja. 5 kelebihan kamu apa? 5 kekurangan kamu apa? Harus 5. Nggak boleh 3, nggak boleh 2. Kita lihat, kamu udah cukup mengenal diri kamu belum ya? Nah, dari situ kita bisa mengeksplorasi lagi diri kita. Gitu ya, dengan gimana? Bisa kita tanya orang tua, bener nggak ya? Tapi kalau kita tanya orang tua, tanya teman, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, teman-teman. Tapi kita juga harus pikirin lagi. Bener nggak sih yang orang tua bilang itu sesuai sama kita? Bener nggak sih yang teman kita yang kita ngomong itu sama kayak kita? Jangan kita telan mentah-mentah ya. Kalau kita telan mentah-mentah, berarti kita masih berada tahap di krisis identitas. Tapi ketika kita sudah bisa mikir, kayaknya yang teman aku bilang enggak deh. Mungkin di situasi tertentu iya, tapi itu bukan diri saya tuh. Nah, itu berarti identitas kita sudah mulai terbentuk tuh sedikit-sedikit. Gitu. Begitu juga dengan hobi, cita-cita, 5 tahun lagi kamu jadi apa, mungkin 3 tahun lagi kamu jadi apa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan kecil yang bisa membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana Rio? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab, Kak. Cuman saya masih ada pertanyaan yang cukup singkat, tapi saya ajukan langsung saja. Kalau misalnya seseorang mengalami krisis identitas, apakah perlu membutuhkan pertolongan dari psikiater atau psikolog? Oke, tergantung. Jawabannya adalah tergantung. Apakah si individu ini butuh atau tidak bantuan psikolog atau psikiater? Kalau dia merasa dia sudah membutuhkan bantuan psikolog, silakan. Tapi kalau memang kamu merasa, saya kayaknya nggak butuh nih bantuan psikolog, saya bisa kok memfirmkan identitas saya bisa kok mencari identitas saya sendiri, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya kalau memang kamu butuh, silahkan discuss dengan profesional. Kalau memang tidak butuh, tidak perlu juga nggak apa-apa. Gitu. Bagaimana Rio? Oke, baik Kak. Terima kasih atas pemaparan jawabannya kepada Kak Michelle dan terima kasih kepada Kak Sofa ya panggilannya untuk Kak Moderator yang telah mempersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita ada yang raisen lagi, ada Kusuma. Silahkan untuk bertanya. Kusumi dia ya. Baik, halo Kak Michelle. Terima kasih atas waktu dan layarnya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Kusuma Widianingrum dari Prodi Hukum Pidana Islam dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya ingin bertanya tentang pemateri tentang krisis identitas. Pertanyaan saya ialah, ketika saya memilih prodi jurusan hukum di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, saya tidak memikirkan terlalu matang tentang prodi yang saya ambil. Dan ternyata setelah saya mengikuti komunitas NBSFM atau radio
saya menjadi berpikir bahwa passion saya ternyata berada di komunikasi. Tapi setelah berpikir juga, ternyata saya mengambil UKM MBS FM bukan semata-mata ingin masuk ke dalam penyiar radio, namun saya ingin mengembangkan public speaking saya dengan wadah MBS FM agar menunjang karir saya di masa yang akan datang. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk ke dalam krisis identitas, dan bagaimana sih Kak cara mencegah kasus ini agar tidak terlalu ke dalam yang lebih ke dalam gitu Kak. Soalnya aku sekarang lagi bimbang mau ke komunikasi atau ke hukum gitu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kusuma. Nah, mungkin gini ya, kita itu bukan berarti ketika kita masuk ke jurusan tertentu, terus kita punya hobi tertentu, berarti kita lagi mengalami krisis identitas. Enggak. Terkadang memang ada hal-hal yang memang kita enjoy buat lakuinnya, atau kita bilangnya hobi. Contoh saya masuk psikologi, gitu ya, psikologi klinis. Tapi hobi saya menari. Itu dua hal yang berbeda. Tapi apakah saya mengalami krisis identitas? Belum tentu. Gitu, karena memang saya punya hobi aja, hobi di luar saya sebagai psikolog, saya punya hobi nih, menari, gitu. Ada orang yang kayak kamu masuk kuliah hukum, kamu punya hobi untuk berkomunikasi dengan orang lain, kamu masuk ke dunia penyiaran, ya itu hobi kamu, gitu. Itu sebagai hobi, bukan karena kamu sedang mengalami krisis identitas. Mungkin kamu itu hobi, cuma sekedar hobi, gitu, bukan karena krisis identitas, gitu ya. Jadi ketika kita punya dua apa ya istilahnya, kita bercabang nih apa yang kita mau, yang kita suka gitu ya, itu bukan berarti kita mengalami krisis identitas gitu, mungkin karena itu memang sekedar hobi aja. Nah, yang dimaksud krisis identitas itu kayak apa? Contoh, saya masuk hukum, baru masuk 1 semester, ada orang ngomong, kayaknya kamu nggak cocok di hukum deh, kamu cocoknya kedokteran, kita pindah ke kedokteran, gitu. Atau contoh, kita udah masuk nih dari hukum, udah pindah ke kedokteran nih, udah pindah fakultas nih. Terus ada orang lagi ngomong, atau dosen kita ngomong, kok kayaknya kamu nggak oke di kedokteran ya, coba deh kamu masuk ke ekonomi. Nah, kita masuk lagi ke ekonomi, nah itu mungkin kita sedang mengalami krisis identitas. Tapi ketika kalau misalkan kita, contoh kayak tadi Kusuma bilang, dia sekolah hukum, tapi kok kayaknya begitu masuk ke UMKM penyiar radio, saya nyaman, ya nggak apa-apa, mungkin itu adalah hobi kamu, gitu. Itu adalah hal yang kamu suka, yang kamu enjoy lakuinnya, gitu. Tapi hukum tetap kamu jalanin, gitu. Nggak tiba-tiba serta-merta kamu pindah langsung ke komunikasi, gitu. Bisa jadi juga kan sebenarnya hobi kamu itu menunjang kamu atau mendukung karir kamu di hukum, gitu. Karena yang namanya hukum, kalau kamu nanti ke depannya kamu ngambil pengacara atau apa, kan kamu juga butuh yang namanya komunikasi, gitu. Seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang punya hobi atau kesukaan berarti dia sedang mengalami krisis identitas, enggak gitu. Kita juga harus lihat lagi dari berbagai macam faktor, nggak bisa kita cuman karena orang ini punya dua interest yang berbeda, kita bilang, oh kamu lagi krisis identitas, ya nggak bisa seperti itu. Kita juga harus lihat dari banyak banget faktor, gitu sih. Berarti kalau misalnya kita punya banyak hobi, belum tentu kita krisis identitas ya Kak? Betul. Belum tentu kita krisis identitas, betul. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Dede Santi Apriani. Silahkan bertanya. Ya Kak, terima kasih Kak sudah mempersilahkan saya. Saya mau bertanya Kak, dari faktor-faktor, kan tadi salah satunya dari parenting style, bahwa orang tua itu role model anak kan, terus orang tuanya itu otoritas. Nah, gimana solusi terhadap orang tua yang otoritas gitu Kak? Terus selanjutnya, kan tadi di ciri-ciri krisis identitas ada anticipation of achievement. Itu kalau kita nih Kak punya tujuan, tapi kita punya tujuan dan ingin ahli dalam bidang itu, tapi kita sedang dalam bidang yang lain Kak, apakah itu termasuk anticipation of achievement? Terima kasih Kak. Oke, thank you Dede. Mungkin gini, gimana caranya mengatasi orang tua yang otoriter?
sebenarnya itu adalah value yang dipegang oleh orang tua ya. Baik lagi tadi saya bilang bahwa kita ini hidup di dunia timur, di mana memang orang-orang timur dari zaman dulu orang tuanya itu adalah otoriter. Jadi tanpa disadari nilai-nilainya itu ke bawah turun ke orang tua kita di masa sekarang gitu. Nah, gimana caranya kita mungkin bukan solusi ya, tapi lebih ke arah gimana caranya supaya kita cari win-win solution-nya nih sama orang tua kita. Gitu. Gimana caranya kita bisa berkompromi sama orang tua kita. Kita bisa bilang ke orang tua kita apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita nggak suka, dengan gimana? Dengan menunjukkan kalau kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu omongin. Yang namanya orang tua pasti kan pengen yang terbaik ya buat anak-anaknya, gitu. Nah, dulu mungkin orang tua kita nggak tahu ada yang namanya ilmu psikologi, nggak ada yang tahu yang namanya ilmu ekonomi, nggak ada yang tahu yang namanya, nggak ada yang tahu ilmu komunikasi. Makanya kenapa banyak orang tua yang jarang banget bolehin anaknya masuk psikologi, masuk komunikasi, karena menurut anggapan mereka, orang-orang sukses itu adalah orang-orang dari kedokteran, orang-orang dari, misalkan, dari hukum, orang-orang dari ekonomi. Menurut mereka seperti itu, karena itu pandangan mereka zaman dulu, bener nggak sih? Gitu. Nah, sekarang nih kita anak-anak milenial nih, Gen Z gitu ya, kita harus bisa ngomong ke orang tua kita bahwa mama, papa gitu. Sekarang itu pekerjaan nggak cuma sebatas itu, nggak cuma sebatas dokter, nggak cuma sebatas pengacara, nggak cuma sebatas orang kerja di kantor. Gitu. Ada banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan buat menghasilkan uang. Gimana pun, kita harus tahu nih bahwa orang tua kita itu punya sudut pandang yang berbeda dengan kita sebagai orang-orang milenial. Karena kan mereka juga orang zaman dulu ya, mereka belum ada internet, belum ada handphone, gitu. Jadi informasi mereka pun terbatas. Nah, itu tugas kita buat menjelaskan ke mereka bahwa sekarang itu udah nggak cuman sebatas itu gitu. Nggak cuman orang-orang di akademis yang bisa sukses gitu loh. Tapi orang-orang non-akademis kayak sekarang, content creator, YouTubers gitu ya, penyanyi, orang yang main game, gamers, itu pun bisa jadi sukses gitu. Jadi itu yang tugas kita itu membuka matanya mereka. Ini loh, nggak cuman orang-orang yang akademisi itu yang akan sukses. Bisa jadi sebenarnya non-akademis pun bisa. Gitu. Itu yang harus kita, mungkin kita komunikasikan lah sama orang tua dengan cara yang benar tentunya. Jangan sampai kita komunikasi sama orang tua sambil marah-marah, sambil emosi ya. Itu juga nggak baik gitu. Tapi gimana caranya kita jelasin ke mereka kamu mengambil jurusan A, sedangkan orang tua pengen kamu ngambil jurusan B. Nah, kamu harus bisa bertanggung jawab dengan kamu kuliah di jurusan A, kamu bisa jadi orang yang baik, kamu bisa jadi orang yang oke, kamu bisa lulus dengan baik gitu, lulus tepat waktu. Nah, seperti itu. Itu mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk meluluhkan hati orang tua. Tapi nanti ketika kita sudah jadi orang tua, jangan sampai pola ini berlanjut lagi ke anak kita nanti gitu. Belajarlah untuk bisa dengerin anak, belajar untuk bisa komunikasi dengan anak, belajar untuk bisa mengerti anak ini sukanya apa, lihat kelebihan dia gitu. Jangan sampai pola yang orang tua kita udah kasih ke kita nih otoriter, kita turunin lagi ke anak. Nah, nanti ya udah masalahnya akan terus-terusan setan. Jadi kalau misalkan posisinya kita sekarang sebagai untuk komunikasikan ke orang tua kita, kasih lihat ke orang tua kita kalau kita bisa tanggung jawab dengan pilihan kita dan memang kita bisa terima konsekuensi yang kita pilih gitu. Kita bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan gitu. Nah, tadi untuk yang pertanyaan kedua, apakah ketika kita pengen menguasai satu hal tapi ternyata kita lagi ada di bidang yang lain, itu termasuk dari anticipation of achievement gitu. Jadi anticipation of achievement itu kan ketika kita takut gagal mencoba hal baru. Jadi belum kita coba nih, tapi kita udah takut gagal duluan. Akhirnya kita mundur. Gitu. Tapi kalau misalkan contoh, kita suka bidang non-akademis. Contohnya ya, saya suka melukis. Tapi saya kuliah di, saya kuliahnya di komunikasi. Kan nggak nyambung gitu ya. Tapi saya pengen bisa nih di menggambar, saya pengen jago di melukis.
ya nggak apa-apa. Kalau kamu berani untuk coba, ya itu bukan termasuk anticipation of achievement, gitu. Kalau kamu berani mencoba, ya berarti memang kamu memang penasaran gitu, pengen tahu, ya kamu, ya udah, kalau memang kamu punya bakat di situ, ya silakan. Tapi yang namanya anticipation of achievement itu adalah kamu takut untuk mencoba hal baru karena takut gagal. Jadi contoh, misal kamu pengen melukis nih, baru pengen melukis. Kamu belum tahu kamu itu jago ngelukis apa enggak, kamu bisa gambar apa enggak, kamu belum tahu. Kamu pengen melukis, tapi karena kamu lagi dalam tahap anticipation of achievement, kamu pegang kuas pun nggak berani gitu. Nanti takutnya kalau nanti kertasnya bolong lah, ntar warnanya salah, kayak gitu. Itu yang dimaksud anticipation of achievement. Gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya ya. Iya, benar ya Kak. Jadi kadang-kadang rasa kasih sayangnya orang tua tuh nyakitin hati anak gitu, karena jadi makanya semuanya harus dikomunikasiin aja biar ketemu jalan keluarnya gitu. Oke. Selanjutnya ini yang raise hand ada Laila Lutfi Habibah dari UIN Semarang. Boleh Laila, silakan bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baik, kepada narasumber, Kak, tadinya izin bertanya, ketika berada di masa quarter life crisis, bagaimana cara kita agar tetap maksimal menjalani kehidupan di masa sekarang? Nah, sedangkan kita merasa tidak memiliki tujuan hidup dan goals yang jelas, sehingga terkadang kita itu merasa nggak serius dalam menjalani kehidupan, baik studi ataupun hal lain, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara kita untuk tetap survive dari krisis identity yang disebabkan oleh rasa insecure yang berlebihan dan juga kepribadian yang introvert yang cenderung minim sekali rasa percaya diri. Begitu Kak, terima kasih. Oke, aku mungkin bantu jawab pertanyaan pertama dulu ya. Gimana caranya ketika kita mungkin lagi dalam tahap kita itu lagi krisis identitas gitu ya, kita bingung kita tuh siapa, tapi kita bisa maksimal menjalani hidup kita sekarang gitu ya. Tadi balik lagi. Yang harus kita lakukan adalah kenali diri kalian dulu. Gimana caranya kalian bisa mengenali lingkungan luar kalau diri kalian sendiri aja kalian nggak kenal. Gitu. Jadi, gimana caranya coba yuk untuk kenal diri kalian dulu. Dengan kalian, kayak istilahnya back to the basic gitu. Balikin dulu nih kalian, kenal dulu sama diri kalian sebelum kalian netapin goal 5 tahun, 10 tahun mendatang. Kenalin dulu kalian sukanya apa, kenalin dulu kalian maunya kayak gimana, kenalin dulu kalian tuh hobinya apa, kenalin dulu kalian itu orang seperti apa, baru kita bisa tetapin 5 tahun lagi kayak gimana, 10 tahun lagi kayak gimana. Harus coba dulu nih kenal kita sendiri. Kita sendiri apa? Balik lagi ke tadi, coba kenali diri kita mulai dari nol, sabar. Karena yang namanya manusia itu berproses. Proses itu nggak ada yang cepat, nggak ada yang lama gitu. Semua orang berproses dengan waktunya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa, kok kayaknya saya belum kayak si A, kok saya nggak bisa kayak si B, nah itu yang harus dikurang-kurangin gitu ya. Kita harus mengurangi kita membandingkan diri sama orang lain karena prosesnya kita sama si A, prosesnya kita sama si B itu berbeda gitu. Jadi gimana kita bisa maksimal menjalani hidup sekarang? Coba yuk pelan-pelan kenal dulu diri kalian itu seperti apa. Dengan seperti itu, mungkin kalian bisa ngelihat nih pelan-pelan ada titik terang. Oh, tujuan saya tuh kayak gini toh. Oh, tujuan saya tuh kayak gini. Oh, saya sukanya kayak gini ya. Oh, saya nggak sukanya kayak gini. Tapi gimana caranya kita tahu ya kenalin lagi diri kita. Balik lagi kita harus belajar kenal diri kita mulai dari nol. Gitu. Jadi jangan malu untuk tanya ke orang lain, menurut kamu aku tuh orangnya kayak apa sih? Menurut kamu aku tuh kayak gimana sih? Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Kita belajar untuk menilai lagi diri kita dari nol. Tapi balik lagi, jangan semua omongan orang lain kita telan mentah-mentah. Gitu ya. Tetap harus ada disaringnya dulu. Kita berkaca lagi nih sama diri kita. Sebenarnya tuh kita kayak gini nggak ya? Gitu. Sebenarnya kita tuh kayak apa sih? Mungkin kalau teman-teman nih punya free time gitu ya, coba deh. Yang cewek-cewek, yang cowok punya kaca ya, punya kaca, cermin. Coba sambil cermin kalian lihat ke diri kalian ngomong, kamu tuh orang kayak apa sih? Coba kita tanya dan kita jawab sendiri. Mungkin dengan seperti itu kita bisa membantu untuk mengenal diri kita sendiri.
Gitu. Nah, yang kedua, gimana caranya kita bisa survive dari krisis identitas yang disebabkan karena insecure berlebihan dan kepribadian introvert. Oke, jadi gini, yuk kita beresin dulu satu-satu masalahnya, gitu ya. Krisis identitas yang nyebabin insecure. Oke, kita beresin dulu krisis identitasnya. Kenalin dulu diri kita sendiri. Bener nih insecure-nya karena krisis identitas. Apa sebenarnya insecure-nya karena hal lain? Coba kita pahami dulu, tarik ulur lagi masalahnya dari awal. Bener nggak ya saya karena insecure karena saya krisis identitas? Bener nggak saya insecure memang karena saya merasa bingung dengan diri saya sendiri gitu. Penilaian diri saya sendiri belum firm, makanya saya jadi insecure. Atau jangan-jangan ada faktor lain yang membuat kita insecure. Gitu. Jadi kita harus gitu. Kalau memang insecure-nya itu karena krisis identitas, berarti balik lagi. Oke, kita kenalin dulu diri kita sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita tahu kita itu mau jadi apa, kita bisa concern dengan kita mau jadi gimana. Otomatis nanti insecure-nya akan membaik gitu, karena kita sudah tahu nih diri kita tuh kayak gimana sih. Ternyata diri saya tuh punya lebih dibanding orang lain, ternyata diri saya tuh punya insecure akan menghilang, karena kita mengenal diri kita sendiri. Ternyata insecure kita bukan dari krisis identitas, nah ini yang harus diberesin. Yang harus kita cari tahu kenapa kita bisa insecure, apa yang bikin kita insecure, gitu. Jadi apa ya, ilmu manusia gitu ya, manusia itu sifatnya dinamis teman-teman. Kita nggak bisa melihat manusia itu dari satu sudut sisi pandang, satu sudut doang gitu, karena banyak banget sudut yang memang harus kita lihat gitu ya, yang harus kita cermati lagi gitu. Apakah benar nih si A itu menyebabkan si B? Karena manusia itu bukan kayak matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2, teman-teman. Gitu. Ketika kita berhubungan dengan manusia, apalagi diri kita sendiri, 1 tambah 1 bisa jadi 12 gitu. Atau 1 tambah 1 bisa jadi 13. Nah, itu kita harus lihat lagi dari mana faktornya, penyebabnya apa gitu. Makanya pelan-pelan kita belajar untuk kenal diri sendiri. Sampai sekarang pun saya masih belajar untuk mengenal diri saya sendiri kok. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kita berproses dulu, kita lihat dulu kalau memang kita merasa bahwa kayaknya bener nih insecure-nya karena krisis identitas, udah berarti tugas kita adalah berarti kita kenalan lagi sama diri kita sendiri. Tapi kalau ternyata insecure kita itu bukan karena krisis identitas, nah ini yang harus kita lihat. Karena apa? Faktor apa? Ada negative experience kah? Ada pengalaman yang tidak menyenangkan kah? Mungkin ada masalah-masalah yang lain yang membuat kita merasa insecure? Gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih nih Kak Michelle untuk jawabannya. Gimana Laila? Udah jelas ya jawaban dari Kak Michelle? Iya Kak, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke. Mungkin kita masih ada 2 penanya lagi ya Kak. Ini ada dari Rizky Pratomo. Rizky Pratomo, boleh silakan on mic. Halo, selamat siang. Ya, bisa terdengar suara saya? Kedengeran. Halo. Wah iya, ini agak Ya, halo. cuaca buruk hujan. Ini saya mau tanya tentang krisis identitas diri ya, terutama bagi remaja ini. Ya, banyak sekarang kan remaja ini mengalami krisis identitas diri. Ya, bagaimana solusi menghadapi krisis identitas diri, terutama bagi para remaja, ya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya permasalahan-permasalahan krisis identitas, ya. Nah, terus yang berikutnya, apa sih yang menyebabkan krisis identitas diri pada seseorang itu ya, seorang remaja itu bisa hilang, ya. Solusinya gimana itu? Jadi itu aja yang saya hubungannya dengan cara mengatasinya krisis identitas diri pada diri remaja, ya terutama kaum milenial juga seperti itu. Itu aja. Kak, misal pertanyaan saya. Oke, thank you. Mungkin saya bantu jawab ya. Jadi tadi, gimana caranya kita anak-anak remaja gitu ya, enggak cuma anak remaja, tapi orang dewasa juga gitu. Balik lagi, back to the basic. Jadi gimana caranya kalian bisa mengenal diri kalian sendiri? Karena gimana pun, ya, teman-teman
gimana pun yang bisa kenal diri kita sendiri secara 100% itu kita, bukan itu kan kita gitu, kita itu berarti yang harus mencari kita, bukan lain gitu. Kita sendiri, kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain itu hanya bisa membantu kita untuk kasih saran lah, kasih kritik, kasih saran gitu. Tapi balik lagi, kita sendiri siapa, kita sendiri maunya gimana, kita sendiri sukanya apa, itu dari diri kita lagi. Balik lagi gitu. Karena ya gimana pun itu kita gitu, bukan orang lain gitu. Jadi yang harus dilakukan apa buat anak remaja? Back to the basic tadi. Coba tanya lagi ke diri kita sendiri, kamu tuh siapa? Sukanya apa? Maunya kayak gimana? Sukanya dengan orang seperti gimana? Gitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi balik lagi, kenalin lagi diri kita sendiri, mulai lagi dari nol. Nah, terus gimana supaya anak-anak ini bisa terlepas dari yang namanya krisis identitas? Gitu ya, anak-anak remaja gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka adalah membimbing. Ya, membimbing mereka. Bukan artinya kita jadinya ngedoktrin mereka remaja pasti mereka punya punya kepengennya sendiri. Jadi tugas kita adalah membimbing. Yang sebagian lebih tua ya, tugas kita adalah membimbing. Gitu. Bener nggak dia seperti ini? Jangan-jangan cuma maunya doang. Gitu. Bener nggak nih kamu suka di sini? Bener nggak kamu hobi di sini? Bener nggak kamu pengennya kayak gini? Ajak diskus sama dia. Gitu kan, yang pasti kalau misalkan kita udah lebih dewasa, mungkin secara usia, secara pengalaman kita sudah lebih tahu ya, gitu, sudah lebih firm nih, gitu. Nah, kita coba bimbing anak kita, anak remaja kita ini, gitu. Tanya lagi ke mereka, kamu, contoh, ada anak-anak remaja yang sukanya balap motor, gitu ya, contoh. Saya tanya, selanjutnya gimana? Apa yang mau kamu lakukan nanti ke depannya? Nah, kalau si anak remaja ini udah bisa firm, dia ngejawab, oke, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, kita kasih lagi konsekuensinya. Kalau misalkan kamu kecelakaan seperti apa? Kamu oke nggak dengan seperti itu? Karena setiap pilihan ada resiko. Oke, saya nggak apa-apa. Oke, nanti kalau misalkan kamu kecelakaan, amit-amit kamu kecelakaan, terus kamu nggak bisa ini, kamu mau ngapain? Gitu. Itu yang tujuan kita adalah membimbing dia gitu, supaya nantinya dia bisa memilih jalan yang tepat tuh yang seperti apa sih. Gitu, karena namanya remaja itu kan tetap ya, dia anak-anak gitu lah namanya, kita harus mereka gitu sebagai orang yang lebih harus membimbing. Nah, membuat remaja tugasnya apa? Tugasnya dia seperti apa? Kenali diri dia seperti apa? Coba cari nilai-nilainya seperti apa? Value-value-nya seperti apa? Gitu ya, dia pengennya tuh kayak gimana sih menjalani hidup, dia pengen jadi orang seperti apa sih menjalani hidup. Value apa yang mau dia pegang. Wajar banget. Tapi dan kita sama saya, oke, berarti saya harus cari lagi yang lain. Apa yang sesuai dengan saya, gitu. Dan pasti minta bimbingan orang tua, kita nggak bisa, mungkin kita belum bisa sendiri, karena balik lagi, walaupun memang secara individu kita yang tahu sendiri kita itu dirinya seperti apa, tapi kita punya yang namanya titik buta di diri kita sendiri. Tetap kita butuh kritik, kita tetap butuh saran dari orang lain. Gitu. Jadi jangan menutup kuping kita juga nih, karena kita pikir, oh saya harus tahu identitas diri kita, jadi kita tutup kuping, kita nggak mau dengar kata-kata siapa-siapa, nah itu juga nggak baik gitu. Jadi tetap kita terbuka dengan sarannya orang lain, kritiknya orang lain, tapi disaring lagi. Dipikirin lagi, direnungin lagi, bener nggak itu saya? Gitu. Oke, jadi emang kuncinya itu mengenali diri sendiri dulu ya, Kak. Gimana? Iya, Kak. Dampaknya, ya Kak, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Dampaknya apa, Kak, bila gagal menemukan identitas diri tersebut?
Dampaknya apa? Oke, dampaknya apa kalau di kita nggak ada ketemuan krisis identitas kita gitu ya? Ya, halo, gimana tadi Mohon maaf pertanyaannya kok Kak, keputus ya? suaranya nggak Iya. kedengeran. Tadi Rizky-nya nanya gimana sih dampaknya kalau individu itu gagal menemukan identitas dirinya gitu. Oke, ini suara saya udah jelas ya, Yasmin? Udah. Oh, udah ya, oke. Apa dampaknya kalau individu itu gagal? Nah, itu tadi ya, mungkin dampaknya adalah nantinya, ke depannya, ketika dia sudah berubah jadi orang tua yang sudah dia jadi dewasa, dia harus bertanggung jawab dengan dirinya, dia jadinya kesulitan. Gitu. Tuntutan kita adalah gimana caranya kita bisa menjalin intimasi dengan seorang, dan juga kita bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita. Gitu. Nah, kalau misalnya kita krisis identitasnya belum selesai, nantinya sedih, ini harus gimana ya selanjutnya ya? Tanggung jawab saya harus saya lakukan seperti apa ya? Saya ketemu konflik yang seperti ini, saya harus ngapain? Bener nggak ya kayak gini ya? Kayak gitu. Jadi kalau saya ngelakuin kayak gini, salah nggak ya saya? Jangan saya salah, atau bener? Ya, karena itu dampaknya. Akhirnya kita jadi susah ngambil keputusan, kita jadi nggak menyelesaikan masalah kita dengan baik, juga kita akan komitmen apa ya terhadap pekerjaan, terhadap hubungan sosial gitu. Itu dampak-dampaknya. Jadi dampaknya akan pasti ke setelah tahap perkembangan ini gitu. Baik, terima kasih Kak Michelle. Gimana nih Rizky, udah jelas jawaban dari Kak Michelle? Iya, terima kasih Kak atas pemaparannya. Oke, ini sebenarnya waktunya udah habis nih Kak, tapi masih ada satu lagi. Gimana? Apa boleh ya? Boleh, silakan. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Afina Aninas dari UNESA. Dia nanya, gimana kalau individu yang sudah terlanjur mengalami krisis identitas di usia 20-an, apa upaya pertama untuk meminimalisir serta melahirkan identitas pada diri individu tersebut? Nah, jadi kalau yang tadi sebelumnya kan pada nanya krisis identitas di masa remaja nih Kak, ini udah masuk di usia dewasa awal nih. Terus dia nanya gimana cara meminimalisirnya. Silahkan Kak, dijawab. Mohon maaf, Kak Michelle, suaranya nggak kedengeran. Oh ya, sorry, masih ke-mute. Halo, ini udah jelas? Oke, udah. Oke. Jadi gini, balik lagi ya teman-teman, yang namanya individu itu berbeda prosesnya. Nggak semuanya itu, istilahnya, nggak semuanya itu berprosesnya sama. Mungkin ada orang yang umur 18 dia udah ketemu identitasnya, ada orang umur 20 dia udah ketemu identitasnya. Gitu. Jadi gak apa-apa, walaupun kalian masih di usia 20-an, kalian udah masuk usia 20-an, it's okay untuk balik lagi kenal diri kalian dari nol. Jangan merasa kalian udah kenal diri kalian 100% gitu. Mungkin kalian bisa belajar lagi untuk mengenal diri kalian lagi, belajar lagi untuk cari tahu lagi kalian tuh seperti apa, maunya kayak gimana, dan lain-lain. Gitu. Jadi walaupun kalian di usia 20-an, it's okay, nggak apa-apa loh untuk kenal diri kalian, balik lagi dari nol gitu loh. Jangan merasa, oh saya udah umur 20-an, udah telat dong, saya cari identitas, nggak kayak gitu. Gitu, tapi nggak apa-apa. Balik lagi ke nol gitu ya, kenal lagi diri kalian, coba di-firming lagi, coba dilihat lagi gitu, kalian tuh seperti apa orangnya. Nah, mungkin dengan seperti itu bisa membantu sedikit demi sedikit gitu. Nah, udah dijawab. Jadi kurang lebih sama ya Kak, emang kuncinya itu emang harus mengenali diri sendiri dulu gitu ya. Oke. Karena waktunya juga terbatas, waktunya udah habis, maka mungkin Kak Misha bisa
ngasih closing statement dari pemaparan materi webinar kita hari ini. Kepada Kak Michelle, dipersilakan. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah dengerin webinar hari ini, yang udah bertanya juga, terima kasih. Nah, teman-teman, yang pasti krisis identitas itu adalah satu tahapan di dalam diri kita yang pasti akan kita lalui. Jadi itu adalah satu tahap pendewasaan diri kita lagi, jadi jangan takut untuk mengalami krisis identitas, coba untuk mengenal diri kita lebih jauh lagi, belajar untuk mengenal diri kita lagi, cari tahu diri kita seperti apa, dan juga mulai belajar untuk mungkin mendengarkan saran dari kritik orang lain, tapi ingat jangan semuanya ditelan, tapi coba kita renungin lagi, kita saring lagi benar atau enggak gitu. Tapi yang pasti teman-teman di sini semua jangan takut ya untuk mengalami krisis identitas, karena itu adalah proses dari kita untuk menjadi lebih dewasa gitu. Oke, Kak Michelle, kami ucapkan terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gaisa. Baik, selanjutnya karena pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah selesai, kami akan menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Kak Michelle dan atas kontribusi Kak Michelle dalam acara webinar yang kami laksanakan. Dan kita juga akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk itu diharapkan teman-teman menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan di grup. Operator mungkin bisa dibantu untuk share screen sertifikat punya Kak Michelle. Oke, baik. Kita foto ya untuk pertama. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dibantu yang lain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak Michelle sudah menjadi pembicara di webinar kita hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Michelle untuk waktunya hari ini. Semoga ilmu yang udah Kak Michelle berikan ke kami bisa bermanfaat semuanya. Untuk teman-teman yang lain yang peserta webinar mungkin bisa mulai untuk mengisi presensi hari ini untuk sertifikat nantinya. Baik, sambil diisi ya presensinya hari ini. Oh iya, teman-teman diharapkan untuk nggak live group dulu ya, karena nanti ada pengumuman door prize-nya di grup juga, sama nanti kita ngirim sertifikatnya juga lewat grup. Jadi jangan live group dulu. Baik, berakhir sudah seluruh rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh partisipasi teman-teman dan antusiasnya dalam mengikuti acara webinar kami. Oke, saya Yasmin Sukarwardani dan rekan saya. Dan saya Gaisa Zahira Sofa. Kami undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada acara webinar yang kami selenggarakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.